Assalamualaikum. Hai anak-anak cerdas. Apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat dan selalu cerdas. Kali ini kita akan belajar tentang tata surya. Tahukah kalian, alam semesta memiliki galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi merupakan sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi tempat manusia tinggal disebut dengan galaksi Bima Sakti. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Semua benda langit membentuk sistem orbit yang berbentuk elips dan matahari sebagai pusat tata surya. Peredaran sistem tata surya diatur oleh garis orbitnya. Matahari yang memiliki massa dan gaya gravitasi terbesar membuat planet-planet dan benda langit lain mengorbitnya. Setiap planet juga memiliki gaya gravitasi. Karena matahari dan planet sama-sama memiliki gaya gravitasi, maka terjadilah gaya tarik-menarik sehingga terjadilah rotasi dan revolusi. Matahari merupakan pusat tata surya. Matahari adalah bintang raksasa berupa bola pijar yang sangat panas. Pada bagian dalam matahari terdapat inti, zona radiasi, dan zona konvektif. Sedangkan pada bagian atmosfer matahari terdiri dari fotosfer, kromosfer, dan korona. Suhu di permukaan matahari mencapai 6.000 derajat Celcius. Sedangkan suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Planet adalah benda langit yang tidak bisa memantulkan cahaya. Di dalam sistem tata surya, terdapat 8 planet yang mengorbit matahari, di antaranya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius, planet pertama dalam sistem tata surya. Planet berwarna abu-abu ini terletak paling dekat dengan matahari dan termasuk planet yang paling kecil di antara planet yang lain. Karena paling dekat dengan matahari, maka suhu di planet ini sangat panas. Merkurius melesat cepat ketika mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. Merkurius tidak memiliki satelit. Planet kedua adalah Venus. Venus merupakan planet terdekat dari Bumi. Venus menjadi planet paling terang dalam sistem tata surya. Terlihat seperti bintang, sinar terangnya tampak dari permukaan bumi, sehingga dijuluki dengan bintang kejora. Venus juga disebut bintang fajar atau bintang senja, karena planet ini sering terlihat di bumi ketika matahari terbit maupun ketika matahari terbenam. Meskipun planet yang paling dekat dengan matahari adalah Merkurius, namun Venus memiliki suhu yang paling panas di antara planet lainnya. Hal ini terjadi karena Venus memiliki atmosfer yang dilapisi awan tebal. Hal inilah yang membuat panas matahari terperangkap di dalamnya. Planet yang berwarna putih kekuningan ini memiliki arah rotasi yang berlawanan dari planet lain. Karena rotasi Venus yang berputar terbalik dari planet lainnya, sehingga matahari di Venus terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. Venus tidak memiliki satelit. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem tata surya. Bumi yang dijuluki planet biru ini sebagai tempat tinggal kita dan merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Atmosfer bumi terdiri dari nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Atmosfer bumi terlindungi dari meteorit. Permukaan bumi terdiri dari 70% air dan 30% daratan.
Planet yang berwarna biru kehijauan ini memiliki sebuah satelit, yaitu bulan. Mars dijuluki sebagai planet merah karena warnanya yang kemerah-merahan. Mars merupakan planet di urutan keempat dalam tata surya. Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis, dingin, dan berdebu. Suhu udara di planet Mars lebih dingin daripada suhu di bumi. Hal ini dikarenakan letak planet Mars yang lebih jauh dari matahari. Mars memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter termasuk planet luar dan merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya. Jika diibaratkan bumi berukuran seperti anggur, maka Jupiter berukuran seperti bola basket. Jupiter merupakan planet yang dingin dan awannya terbentuk dari amonia dan air. Warna permukaannya tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih. Hal ini disebabkan oleh badai besar yang berputar di atmosfer. Jupiter memiliki satelit terbanyak, yaitu 75 satelit. Saturnus merupakan planet yang paling unik. Meskipun bukan satu-satunya planet yang memiliki cincin, namun cincin Saturnus lah yang paling cantik. Cincin ini merupakan gumpalan es yang melayang dan mengorbit planetnya. Permukaan planet Saturnus berwarna kuning pucat. Planet ini mempunyai 62 satelit, termasuk Titan dan Rhea. Uranus. Meskipun planet ini berada pada urutan ke-7 dalam sistem tata surya, tetapi Uranus adalah planet yang paling dingin di antara planet lainnya. Planet ini memiliki ukuran 4 kali ukuran bumi. Planet berwarna biru muda ini memiliki cincin redup vertikal dan berputar pada poros sejajar orbitnya. Planet ini memiliki 27 satelit. Neptunus merupakan planet yang terjauh dari matahari. Jarak planet ini dengan matahari sejauh 4,5 miliar kilometer. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Neptunus merupakan planet dengan waktu revolusi terlama dan memiliki 14 satelit. Tahukah kalian? Uranus dan Neptunus memiliki ukuran, komposisi, struktur, dan kecepatan rotasi yang hampir sama, sehingga keduanya sering disebut sebagai planet kembar. Perbedaannya terletak pada warna planet ini. Uranus berwarna biru pucat, sedangkan Neptunus berwarna biru gelap. Anak-anak cerdas, tahukah kalian? Selain planet dan matahari, salah satu benda langit yang lain adalah asteroid. Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid, yaitu benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteorit. Sedangkan sabuk asteroid merupakan kumpulan asteroid yang bergerak di antara Mars dan Jupiter. Berdasarkan orbitnya, planet dibagi menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari. Yang termasuk planet dalam antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dengan matahari. Yang termasuk planet luar antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan orbit bumi terhadap matahari, planet dibagi menjadi dua kelompok, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet yang berada di dalam orbit bumi. Yang termasuk planet inferior antara lain Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior adalah planet yang berada di luar orbit bumi.
yang termasuk planet superior antara lain Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Anak-anak cerdas, ketika memandangi langit malam yang dipenuhi bintang, pernahkah kalian melihat seperti bintang jatuh yang bergerak begitu cepat? Apakah itu benar-benar bintang jatuh? Istilah bintang jatuh sebenarnya adalah meteorit yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Meteorit adalah benda kecil di tata surya yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid. Ketika meteorit memasuki atmosfer bumi, terjadi gesekan sehingga membuat suhunya naik dan berpijar membentuk seperti ekor, sehingga disebut juga bintang berekor. Jadi, bintang jatuh bukanlah sebuah bintang yang jatuh dari langit. Anak-anak cerdas, seperti yang sudah kalian ketahui, bulan adalah satelit bumi satu-satunya dan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Sebagai satelit bumi, bulan berevolusi terhadap bumi dan juga berotasi pada porosnya. Permukaan bulan dipenuhi dengan kawah hasil tabrakan bulan dengan meteor. Bulan memiliki suhu 100 derajat Celcius pada siang hari dan minus 170 derajat Celcius pada malam hari. Anak-anak cerdas, tahukah kalian, gerhana bulan merupakan fenomena alam yang terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Pada gerhana bulan, posisi matahari, bumi, dan bulan membentuk garis lurus. Gerhana bulan dibedakan menjadi gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama. Gerhana bulan sebagian atau disebut juga sebagai gerhana bulan parsial terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra sehingga masih ada sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Sedangkan gerhana matahari merupakan fenomena alam yang terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi sejajar pada garis yang sama sehingga menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari yang jatuh ke bumi. Pada gerhana matahari, posisi bulan di antara bumi dan matahari sehingga menyebabkan sinar matahari ke bumi terhalang. Gerhana matahari dibedakan menjadi gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Pada gerhana matahari total, posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari total merupakan gerhana matahari sempurna di mana seluruh bagian matahari bisa tertutupi oleh bayangan bulan sehingga cahaya matahari benar-benar hilang sejenak dan kenampakan bumi seperti malam hari. Pada gerhana matahari sebagian, bulan tidak sepenuhnya menutupi matahari. Posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, namun posisi bulan akan sedikit melenceng sehingga hanya dapat menutupi sebagian sinar matahari. Sedangkan gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan tidak cukup besar untuk menutupi seluruh matahari, sehingga matahari tampak sebagai cincin cahaya di sekeliling bulan. Anak-anak cerdas, demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan selalu cerdas.